Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suljana Rahmida, NRP 3121640020 dari kelas 1 D4LJ Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RESTful Web Service dengan menggunakan Y2. Ini merupakan materi ke-12. Jadi topik yang pertama yaitu adalah penjelasan tentang web service dan penjelasan tentang RESTful, pembuatan web service menggunakan RESTful, pembuatan web client menggunakan RESTful. Selanjutnya, apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi sistem, karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SWAP dan REST. Apa itu RESTful web service? Jadi REST itu adalah Representational State Transfer. REST bukanlah sebuah teknologi. REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Dan RESTful API memiliki 4 komponen penting, yaitu URL design, HTTP form, HTTP response code, format response. Selanjutnya adalah URL design. Berikut ini merupakan URL design dari RESTful Web Service. Jadi di sini ada klien, di mana klien itu HTTP request ke REST Web Service dan ini memberikan respon kepada klien. Selanjutnya adalah HTTP forms, REST HTTP forms. Di sini ada get, retrieve view items from resource, dan post, create new item in resource, dan put, replace existing item in resource, dan fetch, update existing item in resource, delete existing item in resource. Nah, ini semua merupakan dari form web REST HTTP form. Nah, di sini untuk respon-respon yang perlu diketahui yaitu kalau misalnya mendapatkan respon 200 berarti responnya adalah sukses, dan kalau mendapatkan respon 404 driver not found, drivernya tidak bisa ditemukan, dan kalau 409 itu kredensial are wrong, dan kalau 500 itu adalah internal server error. Selanjutnya adalah format respon. Komponen dari format respon adalah status respon, mengidentifikasikan status server terhadap resource yang di-request. Misal 404 artinya resource tidak ditemukan dan 200 responnya oke. HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Kemudian respon header berisi metadata untuk HTTP response, contoh type server, panjang konten, tipe konten, waktu respon. Nah, respon body content dari data yang diberikan. Di sini adalah keuntungan RESTful. Bahasa dan RESTful agnostis lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan ketimbang SWAP, dan mudah dipelajari, tidak tergantung pada tools, ringkas, tidak membutuhkan layer pertukaran pesan, dan secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Oke, kelemahan dari RESTful yaitu adalah mengasumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantaranya. Kurangnya dukungan standar untuk keamanan kebijakan kendala, pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih, lebih sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya, pembuatan web service RESTful. Jadi yang pertama, melakukan install boleh menggunakan eBasic dan menggunakan eAdvance. Ya, cara instalasinya menggunakan sintaks seperti ini. Kemudian membuat database seperti ini, dan selanjutnya pembuatan web service RESTful. Lakukan konfigurasi database config db.php, kemudian lakukan dengan menggunakan G, buat models, controllers, dan lain-lain. Kemudian pembuatan web service RESTful, di sini ada penambahan ini, ya. Nanti ini ada penambahan, nanti saya tunjukkan. Kemudian untuk pembuatan web service RESTful, dengan minimal effort, kamu sudah selesai membuat RESTful API secara akses.
Nah, ada head, ada post get, head, page, delete, options. Ini merupakan yang ada di metode get post itu yang digunakan untuk mengetes. Terus kemudian pembuatan web client. Di sini install boleh menggunakan basic or advanced. Kemudian lakukan konfigurasi database, lakukan generate gunakan namespace, model, and controller. Kemudian generate CRUD-nya. Kalau sudah, silakan diakses CRUD hasil generasinya melalui index employee index. Selanjutnya pembuatan web client-nya. Jadi web client-nya itu ditambahkan seperti ini ya, data provider. Kemudian dari sini ini di function ya. Ini di functionnya. Selanjutnya pembuatan web client. Di employee index silakan hapus saja filter ini, kemudian selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buatlah sebuah web service dengan menggunakan RESTful pada tabel user. Jadi, yang pertama saya sudah membuat tabel seperti ini, yaitu ada di localhost phpMyAdmin. Sebentar. phpMyAdmin. Jadi buka ini dulu. Nah, ini MyMart. Ini ada user. Nah, ini saya sudah membuatnya. ID, username, OK, password, dan lain-lain. Strukturnya seperti ini. Lebih jelasnya. Ini. Maka sama yang seperti yang ada di PPT. Selanjutnya, di dalam codingan, saya menggunakan advanced template untuk meneruskan dari project sebelumnya. Oke, dan ini merupakan aplikasi sebelumnya yang sudah saya buat pada mengikuti modul-modul atau materi-materi yang sudah ada. Selanjutnya adalah, jadi dari sini ini merupakan codingan dari advance. Ini merupakan codingan dari advance. Selanjutnya saya di sini menambahkan model kelas. Model kelasnya adalah front end, model user. Kemudian saya menambahkan ini active controller, kemudian extend ke sini. Setelah itu pada bagian config dan main lokal itu saya pada front end ya. Itu saya tambahkan parser untuk melakukan parser data JSON-nya nanti. Setelah itu saya melakukan di command, terus di config, terus setelah itu di main lokal. Nah, ini saya melakukan perubahan di menambahkan ini dan menambahkan rulesnya res URL rule controller user. Setelah itu saya mencoba untuk menjalankan. Ini saya coba jalankan. Localhost user. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sudah berhasil untuk ditampilkan. Ini ada nama username, ada OK, ada password, ada email, status, thread update, dan verifikasi token. Sesuai dengan yang ada di database-nya.
Oke, baik. Yang kedua adalah buatlah sebuah web client untuk menampilkan data dan melakukan edit data pada tabel user tersebut. Nah, tadi kan saya web service-nya itu menggunakan advanced template sesuai dengan sebelumnya. Dan sekarang untuk web client-nya saya menggunakan YBasic. Di mana YBasic ini merupakan codingannya. Yang pertama saya install dulu YBasic-nya, kemudian setelah itu pada web itu dirubah dengan cookie validation-nya, itu dirubah dengan nama terserah. Selanjutnya untuk di db.php-nya saya rubah sesuai dengan nama server, database server. Setelah itu jika selesai maka kita buat menggunakan G, di mana kita melakukan generate user.php-nya seperti ini hasilnya. Kemudian kita melakukan generate lagi untuk yang controller. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah selesai semua tergenerate, maka kita coba untuk menjalankannya. Apakah sudah ada oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk melakukan install Composer install di HTTP kliennya untuk melakukan penentuan seperti yang ada di tata cara berikut ini. Nah, setelah itu, setelah ini selesai semua, maka kita coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. Ada status, ada ID, ini nama username-nya, ini emailnya. Ini sesuai dengan yang ada di ini ya. Cuman saya nggak menampilkan untuk yang out sama yang create update-nya. Nah, di sini web client-nya sudah berhasil untuk memanggil usernya, web service-nya maksudnya. Mohon maaf, di sini web client bisa berhasil untuk memanggil data dari web service-nya. Oke, sekian dari saya. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.